Sampai sekarang mungkin masih banyak orang-orang yang memiliki pandangan negatif tentang ilmu filsafat. Mengapa bisa begitu? Berikut beberapa jawaban yang mudah-mudahan bisa mengubah pandangan negatif orang-orang tentang ilmu yang pernah menjadi saksi bisu di balik kemajuan peradaban Islam itu. Pertama, filsafat itu adalah ilmu yang rumit dan sulit. Buktinya orang-orang yang bergelut dengan filsafat kerap mengutarakan kata-kata dan teori yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Mereka kerap mengigau dengan bahasa-bahasa setan. Ini keluhan pertama, kenyataan pertama ini memang sulit untuk ditolak. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau boleh jujur, yang kerap membuat sulit itu sebenarnya bukan gagasan filsafatnya, melainkan penyampaian orangnya. Filsuf itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang rumit. Konsekuensinya, hal-hal yang mudah pun suka mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sulit. Padahal, filsafatnya itu sendiri seringkali berupa persoalan-persoalan mudah. Tapi sayangnya, kemudahan itu kerap diperumit oleh orang-orang yang gemar memperumit kemudahan, atau orang-orang yang memang tidak mampu mempermudah hal-hal yang bersifat rumit. Kalaupun benar-benar rumit, kerumitan itu pada akhirnya akan berakhir dengan kenikmatan. Ya, kalau dikonsumsi secara rutin, filsafat itu sejujurnya bisa menjadi candu. Kalau orang sudah kecenderungan dengan hal-hal yang sulit, maka orang tersebut akan terlatih untuk menyelesaikan hal-hal yang seringkali terasa rumit. Kebiasaan dalam menyelesaikan hal-hal yang sulit itu pada akhirnya juga dapat membantu Anda untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan yang kadang tidak kalah sulit. Anggaplah filsafat itu sulit, tapi kesulitan itu akan membantu mendewasakan cara berpikir Anda. Jika cara berpikir Anda matang dan dewasa, maka cara pandangan Anda dalam memandang hidup ini juga akan berbeda dengan orang-orang biasa. Kesengsaraan terbesar dalam hidup ialah ketika orang tidak mampu memaknai hakikat hidup. Dan filsafat, begitu juga agama, berusaha menuntun Anda untuk memikirkan hakikat itu. Jika hakikat hidup itu sudah Anda pahami dengan benar, maka Anda akan hidup bahagia. Bukankah kebahagiaan itu suatu yang mulia dan menjadi impian semua manusia? Kedua, belajar filsafat itu tidak menjanjikan pekerjaan yang jelas, padahal kerjaan seorang filsuf adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Kalau Anda seorang muslim, saya mau tanya, apa coba perintah Tuhan pertama yang tertera dalam kitab suci kita? Semua muslim tahu bahwa jawabannya adalah membaca. Tapi membaca apa? Membaca apa saja, Al-Quran tidak menyebutkan objek bacaan tertentu. Yang penting, kata Al-Quran, membaca itu harus bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhanmu. Harus disertai dengan semangat untuk mencari ridho Tuhan. Merenung dan mengamati realitas juga bagian dari aktivitas membaca. Bukankah itu yang menjadi kerjaan utama seorang filsuf? Dan bukankah pekerjaan ini senafas dengan tuntunan kitab suci Al-Quran? Setelah membaca, filsuf bertugas untuk menuliskan apa yang sudah dibaca. Saya mau tanya lagi, dalam Al-Quran ada banyak sumpah. Apa sumpah pertama yang Tuhan turunkan dalam kitab suci kita? Sebagian ahli tafsir berkata bahwa yang menjadi sumpah pertama itu ialah sumpah atas nama pena. Dan mereka mengatakan bahwa jika Tuhan sudah bersumpah dengan sesuatu, itu artinya antara lain Tuhan ingin menunjukkan keagungan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu. Bukankah menulis itu juga kerjaan utama seorang filsuf? Dan bukankah tradisi menulis itu merupakan salah satu tonggak terpenting dalam membangun peradaban umat manusia? Tidakkah itu menunjukkan bahwa filsafat sangatlah penting dalam mencerahkan langkah kehidupan kita? Ketiga, filsafat itu sesat. Pandangannya sudah pasti tidak akan keluar dari seorang pembelajar sejati. Tapi kalaupun benar filsafat itu sesat, untuk membuktikan kesesatannya Anda harus berfilsafat. Untuk membuktikan kesesatan filsafat, Anda harus punya argumen. Dan ketika argumen itu disusun, sebetulnya sadar atau tidak, Anda sedang berfilsafat untuk menyesatkan filsafat. Jadi pada akhirnya, pembuktian akan kesesatan filsafat itu sendiri menuntun Anda untuk mempelajari filsafat. Sebab kalau tidak, tuduhan Anda hanya akan menjadi gombalan yang tak perlu mendapatkan perhatian. Orang yang memandang filsafat sebagai ilmu yang sesat pada umumnya tidak bisa membedakan antara filsafat sebagai sebuah ilmu dengan filsafat sebagai sebuah produk pemikiran. Padahal itu dua hal yang berbeda. Sebagai sebuah ilmu, filsafat itu bertujuan positif,
menuntun manusia untuk berpikir dengan benar, mencari kebenaran, mencintai kebijaksanaan. Dengan itu semua diharapkan agar manusia dapat menemukan titik kebahagiaan. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada. Yang sering melahirkan gagasan-gagasan menyimpang itu sebenarnya bukan karena filsafatnya, melainkan kembali pada kesalahan cara orang yang menggunakannya. Kalau ada orang yang menjadikan ateis setelah belajar filsafat, berarti orang tersebut belum cukup kuat pengetahuan tauhidnya sehingga dia membaca filsafat barat dan menelannya dengan mentah-mentah tanpa difilter terlebih dahulu. Orang yang sudah belajar tauhid dengan benar dibarengi dengan dalil akli dan dalil naklinya serta faham, tidak akan mudah dipengaruhi oleh pemahaman sebagai ahli filsafat yang mengarahkan kepada ateisme. Karena filsafat sangat banyak mazhabnya. Filsafat itu hanyalah alat. Dengan alat itu Anda bisa jadi orang soleh dan beriman. Dan dengan alat itu pula Anda bisa menjadi orang sesat, bahkan mengingkari keberadaan Tuhan.